warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi metafisika tasawuf eksakta. Bertempat di kediaman Romo Yai Solihin. Alhamdulillah tadi malam banyak yang berizki baiat masuk tarekat. Nah, alhamdulillah pagi ini kita terangkan ya. Jadi ilmu yang dipakai menembus akhirat adalah ilmu ruh, bukan akal. Akal hanya akan terhenti saat di ujung batas akal sadarnya. Entah itu tidur, entah itu pingsan atau mati. Maka akalmu sudah enggak jalan lagi, betul ya? Nah, ada alat kesadaran di atas akal, itu namanya roh, itu bisa dipakai untuk menyeberang ke akhirat. Lapis demi lapis akhirat. Yang kata Nabi, di atas langit duniamu masih ada 7 lapis langit lagi akhirat. Nah, kita sama Allah itu dimensinya, jaraknya, jauhnya tak terhingga. Allah di ars atau menerangkan dirinya, Maliki Yaumiddin. Aku raja di langit akhirat tertinggi. Sementara kita di mana kemarin? Di dunia. Jaraknya tuh 7 lapis langit. Berarti nggak mungkin bisa ketemu ya. Jarak dimensional nggak pernah ketemu. Saman nggak bakal ketemu Allah. Kalau saman sama kucing bisa jadi ketemu di pasar, di perapatan. Ketemu teman bisa jadi ketemu di ngarepe balai RW. Tapi kalau sama Allah nggak mungkin bisa ketemu. Karena apa? Misalkan ya kau punya teman ya, temanmu di Kalimantan, kamu di sini. Sementara kau nggak pernah nyebrang ke sana, dia nggak pernah nyebrang ke sini. Bisa ketemu kira-kira? Nggak mungkin loh, jelas terpisah pulau ya. Apalagi terpisah dimensional. Maka mau nggak mau untuk ketemu Allah, kau harus menemukannya dulu. Dan menemukannya kau harus tahu alamatnya dahulu ya. Harus naik gelombang, harus mi'raj. Ibaratnya jika Allah ada di puncak gunung misalkan. Untuk ketemu Allah, kau harus mendaki gunung tersebut. Betul ya? Kalau kamu nggak mendaki gunung, nggak tahu alamatnya Allah yang di atas gunung itu, kamu nggak bakal ketemu. Gak usah dibantah ya. Nah, ada kalimat Nabi, Allah lebih berhampir daripadamu timbang urat leher. Itu karena Allah ada di balik ujung rohanimu sendiri. Di balik dirimu sendiri, di balik rahasiamu. Maka ya kata Nabi, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Yang kenal siapa diri sejatinya, dialah yang akan mengenal Tuhannya. Maka ini ilmu untuk mengenali diri sendiri. Inilah baiat tadi malam ya, penanaman nur kitab dan nur iman sebagaimana diterangkan di Asyura 52. Kau nggak ngerti iman, kau nggak ngerti kitab Quran, nggak ngerti. Demikian ini kami jadikan nur dan aku tunjuki siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Wah, luar biasa. Allah menyaringnya 4 lapis ya. Lihat, baca sendiri Asyura 52. Ini enggak bagi semua orang. Makanya ini ilmu yang rahasio. Tapi ilmiahnya wajib kami terangkan karena kami ahlinya. Tapi praktek syariatnya, baiat masuk tarekat, oh enggak boleh dibuka. Ya, enggak boleh ada orang tahu. Walaupun istri dan anakmu enggak boleh tahu. Itu karena rahasia Allah.
Bayangkan ya, Allah menyaringnya 4 lapis ya. Masa kita buka di publik? Nggak mungkin ya. Nah, inilah bermula kita mulai dipilih, dikehendakinya di antara hamba-hamba kami. Inilah orang-orang ditanamkan nur kitab dan nur iman. Maka tadi malam dibersihkan. Sama seperti yang diterangkan di dalam Quran ya. Pada malam itu dia Muhammad dibelah dadanya, dicuci kolbunya. Disiapkanlah wadah ruhmu yang dibalik kolbumu itu. Mulailah kamu dimandikannya. Dalam tanda petik loh ya. Kemudian disucikannya. Kemudian ditanamkan nur ke dalam kolbumu. Seperti apa rasanya? Kau tidak bisa menyadarinya. Dimensi di atas akal sadarmu. Maka kau hanya diarahkan untuk tidur saja. Ya toh? Nah, seperti yang kami sampaikan tadi malam ya. Tadi malam adalah tidur khusus ya. Walaupun jasmanimu tidur, tapi kesadaranmu masih ada. Ya Pak loh. Rasanya kan rasa nggak tidur. Ketika tanya, bisa tidur? Nggak bisa tidur. Jasmanimu ngorok-ngorok ya. Inilah kesadaran di atas sadar akalmu atau sadarnya ruh. Ini yang kata Nabi, udkhulu. Masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh jasmani rohani. Jasmani rohani itu bukan di sini jasmani, di sini rohani bukan. Tapi di sini jasmani, di sinilah rohani. Dimensinya di atasnya akal. Jika manusia tidak ditingkatkan, tidak dibaiat, tidak di-upgrade oleh guru rohani, gak mungkin iso nembus akhirat. Ini bukan tentang praktek meditasi biasa atau semedi biasa atau sugesti atau spiritual kebatinan kejawen. Tidak. Ini secara teknikal. Kita ketemu sirotol mustaqim. Bukannya itu setiap Fatihah sama waca. Iya betul ya? Waktu nontonnya waktu akhirat itu. Waktu sholat nontonnya. Ihdinas sirotol mustaqim. Iya tak? Siratal ladzina an'amta alaihim. Ya enggak? Kau mendoa itu saat kau di dunia. Karena jalan itu pun ada di dimensimu sekarang. Nah, umumnya orang itu terhenti. Dia apa? Kematian. Gak iso lanjut maneh, munggah gak iso. Orang meditasi semedi, nek gak dibaiat, gak iso munggah. Tapi ketika kita ketemu jembatan itu ada 2 ya. Antara kau ketemu jurang atau kau ketemu sungai yang deras yang nggak bisa kau lalui, maka jalanmu buntu, ya Pak? Tapi nona jembatane, yo tinggal nyebrang. Gitu mboten? Nah, itu gambaran. Padahal asli nih Siratal Mustaqim itu artinya adalah jalan lurus, jalan cepat, jalan singkat, jalan memotong jalan tol, ya kan? Tapi rupanya apa kiasi? Jembatan. Tapi luar biasa sulitnya orang melewati itu. Dikiasan lagi, terbuat dari rambut dibelah pitu, itu kias ya. Dawuh Nabi sek kias kabeh zaman itu durung ilmiah. Kalau terbuat dari rambut dibelah 7, kira-kira ada nggak seorang manusia bisa lewat situ? Gak mungkin. Maka dilanjutkan oleh Nabi, hanya orang-orang mendapatkan syafaat akan guru rohaninya. Nah ini dia. Ada yang merangkak, berjalan, berlari, dan secepat kilat. Nah, jadi intinya adalah kita harus nyebrang. Munggah, naik dimensi, harus mi'raj. Ini tentang suatu perkara yang tidak pernah dibahas oleh ulama-ulama, kiai, ustadz, gus lain. Tidak ada yang pernah membahas caranya mi'raj, syarat rukun dan tekniknya. Ono sing ngajar ini enggak? Ora ono. Inilah jalan channel wasilah yang diperintahkan Allah di Al-Maidah 35. Untuk ketemu guru rohani, seorang utusan di Al-Kahfi 17 atau di At-Taubah 128. Gue sama delok di rumah ya. Nah, jadi
Jadi dari duniamu itu mulai nanti nyebrang selapis. Itu namanya mi'raj. Itu istilah kuno zaman Nabi. Tapi istilah saya adalah naiknya gelombang lewat proses kuantum. Nah, kita telah ketemu guru yang waris ya. Saya sering sampaikan di publik ya. Kalau ada guru lain yang waris, silahkan terangkan ilmiahnya. Nyatanya nggak ada yang berani nongol, ya kan? Ya kan? Tidak satu pun. Walaupun kau kenali di dunia ini ada sekitar 200-an mursyid, ada banyak tarekat ya, tapi ini beda antara waris, amanah, dan palsu. Nah ini bahaya. Coba ambilkan kertas ini. Ya, memang banyak ya, banyak yang ngaku baik, alim, ibadah, sopan, akhlakul karimah, halal, positif. Kalau gurunya masih di sini, maka gurunya hanya sifatnya naik kelas. Betul? Kalau masih di sini, banyak jalan menuju Allah. Iso lewat kene, bisa nggak? Lewat sini bisa nggak? Lewat sini bisa nggak? Tapi seluruh jalanmu harus lewat titik ini. Betul apa enggak? Ya apa enggak ini? Namanya puncak berarti satu titik lenyap. Betul apa enggak? Nah, Allah menerangkan dirinya apa? Aku raja atau puncak di langit akhir tertinggi. Betul kan? Berarti satu-satunya jalan menuju Allah yang mutlak harus lewat nol di titik lenyap. Betul? Kalau gurunya masih di sini, banyak jalan menuju Allah. Betul apa enggak? Tapi itu sifatnya masih relatif, masih sekedar naik kelas. Nah, untuk menuju Allah di sini, kalau ada guru yang bisa mengantarkanmu naik ke sini, saya tanya, ini sampai Tuhan belum? Belum. Tapi naik kelas ya. Ini ilmu yang benar, tapi belum mutlak ya. Kalau sampai sini, belum ya. Sampai sini, belum. Tapi yang sampai adalah dari sini ke atas, les hilang ya. La ilaha, maka muncul illallah. Nah, posisi kita ada di guru puncak. Makanya saya sering share di publik ya, bahwa guru kita adalah satu-satunya di dunia ini, zaman ini, yang mewarisi estafet, yang waris dari junjungan Rasulullah Muhammad. Nah, nampaknya nggak ada lagi lainnya yang berani nongol kalau sudah saya berkata begitu. Guru-guru yang lain hanya di sini-sini saja. Belum mutlak. Masih di alam relatif. Atau hanya sekedar naik kelas atau metafisika ultra, tapi tidak absolutely infinity. Nah, ini dia. Jadi guru kita yang di sini, maka hanya berupa gelombang. Jadi gurunya ini kalau di tempat lain kan pasti banyak mengajarkan ilmu baik, positif, benar. Ya enggak? Ada nggak menyampaikan gurunya mutlak, ilmu mutlak selama ini? Tidak ada. Nah, ini masalahnya. Iblis saat sebagai Azazil, malaikat utama, dia ada di kondisi yang sangat positif. Ya enggak? Dan saat menjadi iblis, dia menjadi kondisi yang sangat negatif. Betul enggak? Positif negatif itu pun berpeluang jadi iblis. Sedangkan Allah adalah mutlak. Maka untuk berhampir akan Allah, satu-satunya jalan adalah kau mesti lenyap. Hadirnya konstanta mutlak adalah saat kau nol. Jika nol saya ganti 1, maka ini nggak ada. Menjadi X per X. Betul apa enggak? Matematika. Jika ini saya ganti setengah, maka X per 2X. Betul apa enggak? Jika saya ganti 2, maka X per setengah X. Betul apa enggak? Ini enggak ada, kecuali kau telah lenyap. Makanya kami terangin dari tadi malam ya. Guru mutlak itu yang menghampirimu adalah berupa gelombang mutlak. Mutlak itu unlimited,
definisi dan deskripsi, tidak terukur, tidak tergambarkan, dan tidak terdefinisikan. Hanya berupa gelombang rasa di atas rasa. Rasa bukan di sini, tapi rasa di kolbumu nanti. Bukan lagi membahas benar salah loh ya. Benar salah pun ternyata iblis juga, betul? Nah, hanya ada satu gelombang Allah dan yang lainnya pasti setan. Ya Pak? Tadi malam kita terangkan, Prambors FM di radio hanya ada satu dok gelombang, betul nggak? Di misalkan 100,2 sekian ini misalkan. Selain itu bukan Prambors FM, betul Pak? Jika manusia tidak berserta dengan Allah, dia pasti berserta dengan setan. Itu hukum. Maka carilah gelombang Allah tadi di dunia yang itu sangat dekat denganmu. Tapi kalau kau nggak tahu, nggak tune in di situ, maka jauh jarakmu dengan Allah tak terhingga. Betul Kak? Jika kau setel salah gelombangnya, muncul nggak Prambors FM di radiomu? Salah frekuensi, muncul nggak? Maka kau harus tahu di manakah alamat channel tadi. Bukankah itu ada di dalam Al-Maidah 35 perintah? Wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fisabilihi la'alakum tuflihun. Kalau kau nggak ketemu channel itu isinya dua lah, gelombang dan frekuensi. Nah, tadi malam kita terangkan ya, saat kau di kandungan, kau telah dibaiat ya. Kutiupkan sebagian rohku dan kau bersujudlah antara roh dan maharuh, betul ya? Berarti Allah maharuh adalah ujung daripada rohanimu. Berarti menghubungi Allah yang maharuh, jangan pakai akalmu, jasmanimu, beda frekuensi. Nah, radio FM kau cari di AM ketemu nggak? Nggak ketemu. Kalau Allahnya di maharohani, kau sholat jasmani, ngene iki. Bisa ketemu nggak? Bisa nyambung nggak? Nggak bakal. Maka sholatmu yang sholat jasmani mesti memakai teknik sholat rohani di dalamnya. Betul? Betul. Makanya jangan kaget ya. Ini wajah tu wajhiyah. Betul? Itulah praktek sholat rohani. Menghadirkan gurumu rohani. Yang wujud tadi ya. Kau bukan menyembah ini, tidak. Tapi menghadapmu ke sini. Di balik itu ada teknik menyamakan frekuensi dan gelombang. Makanya akimi sholah li dzikri. Zikirmu, mengingatmu, bukan lagi dengan ini. Tapi kau mengingat Allah dengan zatnya. Atau disebut ismu zat. Menyebut-nyebut namanya. Kau hadirkan sifat wujudnya. Dan sertakan nurnya yang di dalam kalbumu itu. Nah, ini praktek sholat rohani, paham? Jasmani tetap sholat biasa. Kita syariatnya syariat biasa, seperti umumnya yang lalu. Tapi ini praktek vertikal untuk bisa tersambung, terhubung akan Allahu subhanahu wa ta'ala yang di ars, yang di malik yaumiddin. Saya tanya, kira-kira kalau orang sholat jasmani tok, mulai Allahu Akbar, bisa sampai Allah Ta'ala? Bisa nyambung? Saya tanya. Yang tempat teknologi ini bisa nyambung nggak? Tidak. Gak bakal iso. Makanya sudah di warning sama Allah lewat kalimat-kalimat Rasul ya. Nah, ada dibaca surat Al-Ma'un ya. Celakalah orang yang lalai dalam sholatnya. Betul? Berarti itu sudah warning. Kalau kamu akan di warning, diingetin sama orang tuamu. Hati-hati ya kalau kamu lewat jalan itu tengah malam ya. Balik situ ada resiko nggak itu? Ada, maka diingatkan. Orang sholat tapi kamu lalai dalam sholatmu. Bukan lalai sholat ya. Sudah sholat tapi lalai. Lalai itu apa sih? Gak nyambung, gak connect. Betul apa gak? Gak terhubung. Maka kau hanya dapat neraka well. Betul apa gak? Nah, tadi baru saya tanya, kau sholat? Oh sholat bang, nyembah sopo? Gusti Allah. Apa nih sih mau eling-eling? Kata kau nih, orang ngerti, ya enggak? Sekarang saya tanya, sudah tahu nggak wujudnya Allah di dunia ini? Tahu sifat wujudnya ya.
Air ditaruh botol, wujudnya apa? Sebotol air ya. Ya toh? Tapi yang kau minum tetap airnya, nggak pernah kau makan botolnya. Ya Pak Kak? Walaupun kau pegang dulu botolnya, betul nggak? Air itu mewujud menjadi botol. Menyerupai wadah tempat di mana dia duduk ya. Nah, Allah menghampiri manusia lewat nurnya. Dan nurnya ada yang membawa, makanya disebut utusan. Laqad ja'akum rasulun. Maka wujudnya nur yang mewakili Allah tadi, wujudnya utusan. Itu seorang utusan ya. Wujudnya apa? Manusia. Nah, kenapa ada istilah Nabi waris? Al-ulama warasatul anbiya. Itulah ulama yang waris, yang diwarisi oleh junjungan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi garis estafet itu yang dicari seluruh di dunia ya. Kalau gurunya gak waris, posisimu gak di sini. Di sini, oh belum sampai, gak mungkin sampai ya. Ada yang hanya bisa naik kelas tapi nggak sampai. Ada yang malah salah jalan. Kalau ke sana berarti salah jalan, betul nggak? Tapi kalau naik tapi nggak sampai-sampai, berarti kan belum sampai, betul Pak Kak? Tapi kalau guru kita ada di puncak ini, maka pelajarannya tidak ada lagi pengetahuan, tidak ada di pemahaman, tidak ada di teori, tapi hanya berupa gelombang. Inilah makom pelajaran sama seperti yang diberlakukan Allah kepada Nabi Ibrahim. Saya tanya, apakah ada syariat agama manapun yang membenarkan orang tua untuk potong anak? Saya tanya, ada nggak? Nggak mungkin ono. Atau juga pelajaran Nabi Musa dari Nabi Khidir. Ada nggak itu? Yang ketemu anak kecil dipotong, ya kan? Ada bangunan dirusak, perahu dibocorkan. Ada nggak itu? Tapi kok kenapa Nabi Ibrahim tahu kalau itu perintah Allah? Lagi-lagi adalah dengan gelombang nur yang ada di dalam kolbumu. Ini bukan lagi cerita ya, bukan lagi teori. Cerita teori sudah tutup buku. Kita memasuki alam lain ini. Nah, inilah yang kata Nabi ketemu. Orang yang mendapatkan syafaat akan mengalami kematian, tidak ubahnya rasa bangun dari tidur. Tadi pagi kau dibangunkan apa enggak? Dibangunkan. Bangun dari apa? Tidur ya. Nah, saat kau mimpi dalam mimpi rasanya nyata enggak? Nyata. Kalau umpama dikejar anjing kau lari enggak? Lari. Berpikir enggak? Oh berpikir gimana caranya, entah naik loteng, naik apa pohon. Iya Pak. Tapi senyata-nyatanya mimpi, begitu kau bangun dari mimpi, oh alah, cuman mimpi toh. Ya Pak Kak? Loh. Padahal tadi nyata ya, di alam mimpi ya. Betul Pak Kak? Menjadi fata morgana saat kau naik ke dimensi alam lebih tinggi. Ya Pak Kak? Dan demikian juga kata Nabi. Begitu kau mati, tapi yang khusus yang orang jelek-jelek kayak gini ya, maka kau akan ketemu alam yang lebih nyata daripada dunia. Ya. Dan dunia yang kau kira selama ini kenyataan menjadi sebatas mimpi atau fata morgana. Maka rasanya bangun dari kematian seperti bangun dari tidur. Ya Pak Kak? Sebetulnya kalian telah melewati satu alam. Cuman karena kau lewat siratul mustaqim, jasmanimu masih di sini, gelombangnya yang naik. Makanya tadi malam jasmanimu udah tidur ngorok-ngorok. Tapi rasanya tidak sedetik pun aku tidur. Ya Pak Kak lo. Model diwangi model. Kayak ngono iku modele. Kayak garangan. Bercanda ya? Bercanda. Guyon ya. Nah, jasmanimu turu tapi gelombang sadarmu masih terjaga. Inilah yang nanti untuk nyebrang ke kubur masih sadar. Barzah masih sadar. Nah, bukan yang tadi saya tanya itu. Di ruang vakum ini ada nggak dunia? Ada. Kubur ada nggak? Barzah ada nggak? Surga neraka ada nggak? Tapi gelombang dan frekuensinya beda. Betul Pak Kak? Jika kau bisa naik gelombang, kau akan alami semuanya. Nah, itu mi'raj ya. Jadi agama itu mendekati Allah dengan gelombang nur yang ada pada rohanimu, sehingga rohanimu
Nggak cukup dengan rohani. Makanya di Al-Waqiah 9 tidak tersentuh kecuali oleh roh yang disucikan, ya. Rohmu disucikan dahulu. Makanya ditanamkan nur kitab dan nur iman. Itu yang bikin kau naik itu. Ini. Seumpama balon, ya. Balon. Awalnya isinya oksigen udara, ya. Udara sama udara, dia bisa terbang nggak? Nggak bisa, podo udaranya. Tapi nek kalau orang desa di sini karbit, gitu, iso munggah nggak iki? Iso. Makanya dipegangi kalau orang tahun anak-anak ya. Kudune ucul. Nah, ucul terbang nggak dia? Terbang, ya. Paham ya? Demikian juga manusia. Jika tidak ditanamkan unsur nurnya Allah dalam dirimu, kau bisa naik gelombang nggak? Gak mungkin. Iso. Goblok. Wah, aku janji sopan no padahal ya. Wah, keliru. Salah kelas iki. Kopian kabeh nok pondok ya. Pondok Romo Yai Solihin ya. Jadi siapapun manusia yang tidak ditanamkan unsur Allah di dalam dirinya, nggak mungkin iso innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena nggak ada unsur Allah yang ditanamkan dalam dirinya. Kau untuk masuk ke dunia ditanamkan unsur Allah di dalam kandungan. Ya apa enggak? Nah, untuk masuk dunia, untuk masuk SMP, kau mesti pakai ijazah SD. Ya apa enggak? Lah untuk masuk SMA, bisa kau pakai ijazah SD? Tidak bisa. Harus kau dapatkan ijazah SMP. Maka untuk bisa pulang ke hadirat Allah Ta'ala, menghadap Tuhanmu, kau mesti bayar di dunia. Kalau suara nih. Ya, kalau suara nih. Masuk akal. Boys, ya enggak? Ya apa enggak? Kita takon nih, badhe sapa sing menolak dakwah kok ngene ya? Tak sawat iki ya. Menengo makane ya. Ya. Ilmiah kayak gini, ilmiah. Nah, menungso nek gak diisi nur Allah sing dibayar tadi malam. Waca deh Asy-Syura 52. Sama ditanduri nur kitab, nur iman. Nur kitab itu adalah Quran Qadim. Nur iman adalah alat untuk membaca. Itu sak pasang pada karo akal adalah alat membaca kesadaran. Lah sing maca ayat-ayat makrokosmos apa? Panca indera. Nah, itu sak paket ya. Makanya nur kitab dan nur iman. Nah, kalau sudah ketemu, saya tanya nih, sudah punya alatnya enggak dalam kalbumu? Sudah. Sudah tahu caranya enggak? Sudah dijajar kaifiat ya. Sudah tahu kiblatnya enggak kau kemana? Sudah. Kemudian kau dibekali sistem. Wirid sendiri, wirid jamak surut dan bakti. Maka wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Uripmu hanyalah untuk ibadah nyembah bakti abdi kepada Allah lewat Allah sing wujud zahir. Ben ono kiblate. Gak kok wujud punden, none apa? Wut randuan, none pantai laut selatan itu gendruwo kabeh ya. Harus lewat Rasulun min anfusikum. Maka takoni, ibarat kau mau ke Jakarta, SIM sudah punya enggak? Yang keras? Sudah. Kendaraan sudah punya enggak? Sudah. Jalur jalan sudah dikasih enggak? Gurunya sudah punya enggak? Melayu ya. Oleh, betul enggak? Salatmu, takoni, dengan teknologi ini bisa nyambung enggak? Bisa. Kenapa? Lewat channel ya, menyamakan frekuensi dan gelombang. Kan usah hafal kabeh. Ini wajah tuh wajah. Aduh tak kecil ya. Tapi kok gak ana ngajari ngono ya, praktek ya. Oh, gak ahline. Nah, saya ketemu ahline. Ilmiah kayak gini. Ilmiah. Kalau sudah frekuensi dan gelombangnya sama, begitu sama, gelombangnya nyalur langsung. Maka ujung ke ujung nyambung. Itulah wasilah ya. Demikian juga doa. Demikian juga amal ibadahmu. Harus pakai teknik itu ya. Nah, jadi demikian. Jadi, ibarat balon tadi, manusia yang awalnya isinya oksigen, diganti isi karbit ya. Oh, gak ngerti. Apa karbit ya. Maka
Maunya dia terbang, betul enggak? Tapi dapuranmu iso ono cinta dunia. Anak, bojo, pekerjaan, harga diri, dogma pengetahuan. Iku nek misalkan gak ono ikatan tali ini mau, wis kudu budal wae, betul enggak? Tapi karena si ono gandolane tali ini mau, engko Gusti Allah sing medhoti. Dipedhoti cinta makan bojo. Ya begak lho. Lorone minta ampun. Ya begak. Dipedhot cinta makan anakmu. Waduh, ya begak lho. Duwe lho. Kesehatan niku. Sampai la ilaha wis baru muncul hadir Allah dalam dirimu ya. Lah nek wis pedhot kabeh iki munggah. Betul enggak? Tak takoni, mandeki nang ndi nih? Berhenti di mana nih balon iki? Di alam yang kondisinya sama dengan isi yang di dalam ini, betul enggak? Nah, jika nur ini datang dari sisi Allah Ta'ala, maka di mana nur yang di dalam qalbu itu akan berhenti? Di sisi Allah Ta'ala. Sederhana ya? Sederhana. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya tanya, bagaimana nasib manusia yang tidak ada bayat di dalam dirinya, nur Allah? Gak bisa naik kelas, ya enggak? Maka, katakan, roh ada matinya enggak? Tidak. Jasmani nyawamu sih mati, betul enggak? Maka kau akan ketemu kehidupan yang terus menerus, betul enggak? Enggak pernah selesai, betul enggak? Sama tahu lahir biyen, tahun umur piro sampean? Keliru sama manusia ewonan tahun sampean niku ya. Waktu lahir terakhir iku mau none kehidupan ini umur 43. Saat temene sampean golek ilmu iku suwe golek dalan mule. Begitu mati. Nah, misalkan ini. Jam 24.00 podo enggak sama dengan jam 00.00, iya. Di setiap kematianmu yang tidak bisa naik ke dimensi alam rohani, alam kubur dan naik ke atas, maka kau hanya ketemu 00.00 lagi. Setiap kematianmu adalah kelahiran di dimensi yang lain. Iku akhirat, tapi ternyata rupanya apa akhirat itu? Kelahiranmu maneh. Hindu Buddha menyebut reinkarnasi. Nah, Islam menyebut kelahiranmu membawa catatan amal. Ya bakal di lauh mahfud. Lah sapa sing amalan sapa iku? Iku kitabmu dhewe. Makanya kamu membawa karma di kehidupanmu. Membawa qadha dan qadar. Nah, itu. Apakah dunia yang aku alami beda dengan yang dialami Mister ini? Beda. Nasibku dan nasibnya ini beda. Beda. Iku karmane dewe. Nah, jika manusia yang belum terupgrade gelombang roh bisa masuk akhirat gak? Gak iso, akal diso masuk akhirat, ya apa gak? Yang bisa masuk akhirat adalah roh, betul apa gak? Yang bisa masuk kubur siapa? Roh, betul apa gak? Yang bisa masuk barzah, roh. Sing ngrasakno munggah terus iku sapa? Roh. Akalmu baru tidur sudah hilang, ya apa gak lho? Gitu mau dipakai untuk nyebrang ke kubur barzah dan sebagainya menghadap Allah. Preketek. Itu, tepuk tangan. Kon sakti mandraguna, ya. Pawinter badukmu sampai kerewak, ya. Ya, ahli ibadah. Tapi nek kamu belum masuk ke dimensi rohanimu, gak bisa ibadah rohanimu, iso munggah nane Gusti Allah enggak? Oh, iso, guys. Ya. Gak ada tanda ngaleng-ngaleng ya. Waca no kitab ono kabeh iki. Cuman aku kitab sing zahir ya. Rupane ngene model ya. Pakai topi koboi ya. Saat temene dengan sampean iso berizki bayat masuk tarekat sebetulnya ada garisnya orang-orang tua zaman dahulu yang ahli tarekat juga. Amalnya mereka belum sampai, makanya sampean sing terusno lewat kehidupan saiki. Aku wis bosen mbok rupa-rupa elek-elek garangan munyuk-munyuk ya.
Mudah-mudahan kita ketemu di dunia yang terakhir ya. Amin. Aku bosen. Wah, temu iki. Iko ya. Guyon ya. Nek iso ketemu ning kersane Gusti Allah ya. Wis gak gawe batang iki ya. Nah, jadi saat kau di mimpi, saat bermimpi rasanya nyata, ya Pak Kak? Saat kau bangun dari mimpi, ketemu kenyataan, ya Pak Kak? Saat kau setelah mati ketemu kenyataan mana? Iki mana, ya Pak? Demikian terus menerus. Itulah sebab Nabi hakul yakin, ngalami dan ketemu pengetahuan. Iku ilmu yang di atas pengetahuan yang kau alami sendiri. Itu ilmu hakul yakin. Sampai engkau nang kersane Gusti Allah tetap nyoto. Apakah ada alam yang lebih nyata daripada alam dunia ini? Ora ono. Karena dunianya bisa kau lihat, cium, raba dengan dan rasakan. Tapi gelombang yang lebih nyata. Kalau dulu dalam mimpi hanya sepintas selalu, ya Pak Kak? Nyoto nok mimpi begitu tangi. Walah ngipi tok to. Tiwas aku seneng. Pas oleh mimpi apik. Arek nom-noman ngono ketemu pacare. Mbok udere. Lah kok ngipi tok, itu tiwas seneng, ya to? Marono nyoto nok donya wis nggo wetu. Ngowoyo golek duit, itu segala macam kerja. Bareng mati, ngerti alam apa kubur dan sebagainya. Walah donya cuman fata morgana to. Ya, nanti kalau suluk akan ngerti bahwa ini semua enggak ada. Ini hanya gelombang fata morgana. Padahal kalau sampean ngipi, kenyataan di alam mimpimu yang kau rasakan ketika kau bangun menjadi sebatas ingatan sepintas lalu. Walah, ngono tok. Iki mau cuman ikut to. Ngono tok. Donya ngono, walah. Iki kuwabe ora ono to. Iki cuman bujukan tok to. Ngono tok. Terus iku munggah-munggah tetap kenyataan. Iku naik gelombang ya. Tapi sampean wis iso nembus kubur ya. Engko nek iso aja madhep kubur tok. Budal terus ya. Makanya lewat titian sirotol mustaqim. Kiblat sampean tetap ya, none wujud wajhullah, wujud gurumu. Atau di dalam praktek tasawuf jenenge rabitoh. Nah. Tapi itu itu Allah loh ya. Tapi nurnya Allah di balik wujud itu ya. Dan di balik nurnya Allah adalah Allah sendiri. Nah, ketemulah begini. Nah, iki sing gak ditemui orang lain ya. Iki gurumu iku mutlak. Berupa gelombang dulu, ujungnya sumbernya maha mutlak ya. Nah, ini kau ada. Ini kau akan dibersihkan ya. Ketemulah Nabi tazkiyatun nafs atau obat pembersih kalbumu adalah zikrullah, tapi zikir sing ngersi. Lorone amit-amit ya. Apa nih? Gitu. Tuwek sing elek-elek iki mau itu, wis nakal-nakal bejat-bejat diresiki, mbok. Kotorane dikerak sing apa? Kasa iki lho. Kerak sikat kawat ya. Grok. Ya apa lho? Nah, iki ya. Kau akan mengenalkan dirimu. Iki akan nol. Iki lho. Sama delok telunjuk saya. Begitu ini mengecil. Ini akan mendekat ini. Begitu kau nol, les ini sudah sampai. Begitu kau sudah la ilaha hadir illallah. Gak usah khawatir, guys ya. Ini beserta Mr. TM ya, ahlinya ahli ya, inti ya. Dakwaku rasa manis-manis, bukan penipu ya. Nah, aku penipu, masya Allah. Oh, model walim sopan, aku gak batukmu krewak ya. Aku gak topi koboi ya. Tapi ini sat masih, ini masalah teknik ya. Nek masalah teori tetap pelajari di kitab-kitab boleh ya, sekedar lakune iku apa ae. Ana kono ana takholi, tajali. Engko ngelewatin neraka sampean. Tapi sampean alami nek donya. Nah. Akhirat itu dadi kenyataan konkret lho. Nek ndi ilmu sing kok ngene dahsyate ya ora ana. Dadi sampean praktek nembus akhirat iku sampean alami nek donya. Nabi cita surga neraka saat urip apa wis mati? Masih gesang ya. Betul apa Kak? Ndi ana wong mati kemudian cerita ya. Iku medeni bocah ya. Nah, iki sama saat temen wis tau mati, cuman gawe teknik
ana izin gurune tangi maneh itu. Tapi alame beda. Jasmanine mbek rohanine wis tangi iki ya. Nah, lek sampean gawe rohani iki mau SMP iki SMA. Lek sampean wis nang strata SMA, SMP ini ono gak? Ono. Tapi nek sampean SMP, sek nang sekolah SMP, ono gak SMA? Ora ono. Ya apa gak? Sampean mlebu rohani, jasmani otomatis ikut. Maka ini yang kata Nabi, kafah ya. Jasmani dan rohani. Nek wong gak dibayat, gak ono rohani ini. Saya durung di upgrade, belum diaktifasi. Karena apa? Kamu walaupun SMP, sak tingginya SMP kelas piro? Kelas 3 waktu ujian itu. Sak tingginya SMP, kelas 3 saya ujian, itu sudah SMA belum? Belum. Sak dur-dure wong nang donya nek gak dibayat, gak bakal iso munggah kelas. Ya apa gak? Makanya dawuh Nabi, siapapun yang tidak terikat bayat di lehernya, makanya matinya adalah mati jahiliyah. Riwayat Bukhari Muslim. Ini sangar ini. Cuma cerita tentang torekoh, tentang tasawuf, tentang metodologi ini dikaburkan oleh Wahabi. Jadi Wahabi itu kongsi sama agresor Inggris, Yahudi. Akhirnya melbunuh Arab, menguasai Arab. Makanya aja kaget. Situs-situs nabi-nabi dan aulia-aulia Allah nokon dibongkari kabeh. Ya Pak? Oh iku syirik. Bongkar. Iki kitab iki maudhu, sikat. Hadis Nabi ora ono sing jelas iki secara ngene iki. Padahal ono sing ucul didik ya. Sayyidina Ali ngendikan, aku tidak akan menyembah Allah yang tidak aku lihat. Ya apa gak lho? Nah. Lah lihat langit betul gak? Iya gak lho? Berarti Allah ku wujud. Ya apa gak lho? Cocok mbek sifate. Sifate Allah ku wujud. Sahadat itu nyeksen ya apa gak? Tapi sekarang mana ulama kiai ustadz Gus di dunia ini yang menerangkan bahwa sahadat itu bersaksi? Gak ono sing wani ya apa gak? Karena jika dia menerangkan itu kesaksian, terus ditakoni mbek santri ini. Terus apa yang disaksikan? Dia pun plongo ora ngerti, guys. Ya gak? Hello guys. Ya gak lho? Makanya gak ono sing nyerita dah. Mau nang cep ya. Paling rano sing liyane itu. Begitu dia Isra Mi'raj, nerangno Mi'raj, ditakoni mbek santri ini, piye carane Mi'raj? Oh, iku mukjizat. Keliru mana itu? Pada dawuh Nabi, as-sholatul mi'rajul mukminin. Ya apa Kak? Tak praktekno salate. Tak praktek salat itu ya. Saat itu yang ngomong itu siapa? Kalimat itu. Rasulullah Muhammad. Ya Kak? Kemudian ternyata di Asy-Syura 52 orang beriman adalah orang yang dibayat nur iman dan nur kitab. Ya Kak? Maka as-sholatul mi'rajul mukminin. Siapa orang mukmin? Orang beriman. Betul Kak? Siapa orang beriman? Orangnya dibayat nur iman dan nur kitab. Betul Kak? Lah sing ngomong siapa? Guru rohani. Nabi Muhammad yang ada Rasulullahnya ya. Maka jika orang yang ada nur imannya, nur kitabnya diimami oleh guru rohani, maka mi'rajlah dia. Betul Kak? Tak takoni, nek saiki nek sing imami gak ngerti teknologi rohani, sampeyan iso mi'raj? Mboten. Nek sing makmume juga gak ono nur iman nur kitab, iso mi'raj? Preketek ya. Paham ya? Jadi kalimat Nabi itu kalimat teknikal, berlaku bagi orang sing makmum iki wong beriman, sing imami ya gurune rohani ya Kak? As-sholatul mi'rajul mukminin. Lho. Paham saiki? Tapi kalimat itu berlaku gak bagi bedes-bedes elek-elek nang zaman iki, nang jaba-jaba iku. Sing keleleran perapatan-perapatan warung-warung kopi ya. Ya gak iso, guys. Ya Kak lho. Dapurane. Makanya gak ada yang bisa menerangkan teknikal mi'raj. Ya Kak? Kalau Mr. TM ya. Syarat hukumnya sudah tahu gak? Tak kandhani ya. Sing ditandur nang kalbune sampean iku jenenge sing kiaskon Nabi sebagai al-Buraq. Sama di prank kuda bersayap bukan. Itu faktor kecepatan tak terhingga.
Gini, iki deh. Nah, karena ilmiah ya. Yang terakhir ilmiahnya. Wah, keliru. Betul? Jarak adalah kecepatan kali waktu. Betul, Pak? Kak? Jika jarakmu dengan Allah adalah tak terhingga, waktumu terbatas, maka kau harus memakai kecepatan tak terhingga. Betul, Pak? Kak? Ada tak kecepatan tak terhingga di dunia ini? Gak ono. Betul, Pak? Kak? Maka kau harus mencari faktor X. Betul? Ini yang disebut baurok. Ini kias. Ini adalah faktor Tuhan yang tak terhingga, yang ditanamkan dalam kolbumu. Maka kau akan bisa menjangkau limit tak terhingga ini dengan kecepatan umurmu. Menggandeng faktor Tuhan yang tak terhingga itu sendiri. Maka jika relatif, pernah nggak sampai pada mutlak? Tak takoni. Gak mungkin. Tapi kalau relatifmu menggandeng unsur mutlak, maka betul. Ya, Pak? Kak? Iki lah sing digoleki wong sak donya. Guys. Ya. Liyane gak ono sing wani dawuh Mr. Tem. Karena apa? Tidak ilmiah dan gurunya tidak waris. Botol. Air diwadahi botol rupanya apa? Botol. Dipindah mangkok jadi mangkok. Dipindah ke kendi jadi kendi. Dipindah ke baskom jadi baskom. Airnya sama enggak? Sama. Itulah waris. Beda dengan amanah. Kalau waris isinya sama enggak? Sama. Aku punya tanah 1 hektar yang aku miliki. Aku wariskan pada si Fulan ini. Alek. Kamu siapa? Dasino? Lah kok tak Alek? Keliru ya. Wes gini, tak Kevin ya. Ya. Wes ngono lho gayane. Nah, kopi harus miring to, ngiring kerja. Ya. Tanah 1 hektarku tak wariskan pada Kevin. Maka dia enggak punya 1 hektar tadi yang miliki. Punya, ya. Iya, punya. Kalau dulu Rasulullah Muhammad ada pada Nabi Muhammad, diwariskan kepada Sayyidina Abu Bakar, maka Sayyidina Abu Bakar mewarisi enggak isi dada Rasulullah? Mewarisi. Coba tangan. Dan ketemu enggak hadis Nabi? Isi dadaku, aku curahkan sepenuhnya kepada Abu Bakar. Bener apa ini? Dari Sayyidina Abu Bakar, waris kepada Sayyidina Salman Al-Faris. Waris kepada Sayyidina Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Terus pada Syekh Baudin, Syekh Baba Samasi, macam-macam ya. Syekh Ali Ar-Ramitani, Syekh Sulaiman Zuhdi, kemudian Syekh Ali Ridho, Syekh Muhammad Hasim, Syekh Sulaiman Rajo Batu, Syekh Muhammad Khair Hasim, dan terakhir adalah Mursiduna wa Murabbituna Al-Arif Billah Sayyidi Syekh Ayahanda Guru. Isinya sama enggak? Sama. Wes gatik tadi ngaleng-ngaleng. Saya sekali lagi ya. Kalau ada gurumu yang ngaku mursyid, yang ada ijazahnya, ada stempel jabal kubisnya, yang ada statutanya, ada pusaka-pusakanya, yang ada mewariskannya, dan ada gelombang mutlaknya, tampilkan di publik kalau berani, ya. Tepuk tangan. Guru kita adalah satu-satunya orang yang mewarisi estafet Thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah, tarekat yang terbesar di dunia. Tarekat ruh, bukan tarekat akal, ya. Ini tentang pengalaman ruh. Aku yakin ya, menembus akhirat lewat titian Shiratal Mustaqim di bawah guru mursyid yang mursyidnya bukan manusia, walaupun wujudnya manusia, karena mursyid adalah gelombang nur Allah yang dibalik wujud manusia. Nah, paham ya? Ini catat saya di publik ya guys ya. Sementara ada 200-an mursyid. Terangkan kalau berani ya, murid-muridnya boleh terangkan ya. Dia dapat
ketertarikannya dari mana? Apakah ada ijazahnya, guys? Ada mewariskannya, guys? Ada stempel, statuta, pusaka-pusakanya. Dan apakah ada gelombang mutlaknya? Kalau ada gelombang mutlaknya, dia pasti akan ceramah seperti Mr. Sam, ya. Ini tentang gelombang, ini tentang ilmu yang mutlak dari guru yang maha mutlak. Sekarang saya tanya, umurmu berapa? 5? 43. Pernah nggak ada menerangkan guru mutlak, ilmu mutlak, gelombang mutlak? Seumur ini ada, seumur hidupmu ada nggak? Belum ada, ya. Baru malam tadi sama pagi ini, karena ketemu oleh ahlinya, ya. Alamat Allah di dunia ini adalah konstanta mutlak. Saya tanya, jika Allah relatif, batal nggak? Batal. Menuju Allah yang maha mutlak, gurunya harus mutlak juga, ya. Jadi, berlaku nggak ini? Cocok nggak? La ilaha baru akan ada illallah. Jadi, mengenalkan diri, begitu kau nol, mutlaknya hadir. Betul nggak? Jika kau tidak nol, ini nggak hadir. Itulah kenapa seluruh ilmu di dunia yang lain adalah relatif. Maka pasti ya, kau diajarkan dengan ilmu yang baik. Ya Pak? Yang benar. Ya Pak? Yang halal. Ya Pak? Yang pahala. Ya Pak? Yang ibadah. Ya Pak? Tapi ono ta, cocot yang berani menyampaikan seperti Mr. Tam, yang baik hati, brilian dan tidak sombong. Tepuk tangan, yang berani menerangkan gurunya maha mutlak sendiri. Maka tadi ya, positif itu iblis berpeluang, negatif itu iblis. Allah adalah mutlak. Dan untuk menuju mutlak kau harus nol. Ini sudah nggak bisa dibantah. Rumus-rumus matematika, kimia, fisika nggak bisa dibantah. Inilah bukti bahwa al-aslamu ilmiun. Baru bisa wa amalin atau bisa kau praktekan. Nah, di tempat kita, di kampus elite taklime ma'rifati. Jadi teorinya ilmiah ya. Nah, kalau ada orang ceramah, mari terus lapo. Ayo katakan nih. Diceritani, Masya Allah, dikubur nanti ya Allah. Itu kau, dosa-dosa itu akan ketemu dengan siksa kubur. Itu malaikatnya sekali cambuk. Itu kiasnya, seluruh makhluk di dunia itu akan geblak. Ya bakal lo? Ya bakal lo? Cari sopo. Ya, nah, mari terus lapo kan cuma cerita. Diceritani Mi'raj yang Isra Mi'raj ya cuma cerita, ya Kak? Diceritani salat khusyuk ya cuma cerita, ya Kak? Diceritani nabi-nabi ya cuma cerita, ya Kak? Ternyata agamamu selama ini cuma cerita. Agak ngomong lo ya. Agak ngomong. Islammu selama ini cuma Islam cerita. Agak ngomong lo ya. Ya Kak ya? Nah. Mari cerita terus sampai lapo, gitu. Apakah dengan cerita itu kau bisa menembus kubur, barzah dan mi'raj sampai ke Allah Ta'ala? Ora, ya bakal. Di sini beda, guys, ya. Habis teori ilmiah, lanjutannya apa? Metodologi. Isinya metodologi ada dua ya. Syarat rukun dan teknikal. Syarat rukunnya sudah dikasihkan kepada dirimu belum? Syarat rukunnya. Wes ditanduri nur, ya toh? Wes duwe kiblat. Kemudian cara sudah dikasih tahu, yaitu kaifiat tadi malam ya. Frekuensi gelombangnya. Marah tinggal praktek. Sholat, ini wajah itu wajih. Dipraktek no. Gelombangnya. Marah. Baru sholat. Ya enggak loh? Nah demikian ya. Nah teori ilmiah lanjutkan ke metodologi yang waris. Nek gak waris ora mutlak loh ya. Dan itu gak selesai di sini. Lanjutan daripada metodologi yang waris adalah sistem yang mutlak adaptasinya. Wirid sendiri, wirid jamak sul dan bakti. Tak takoni. Banyu. Air di dalam panci kalau dipanaskan dengan api yang besar, dia mendidih gak? Dia matang gak nanti? Matang pasti atau insya Allah? Pasti. Ya.
semua yang bahan baku atau bahan apapun masuk ke reaktor yang itu rumusnya pasti, maka keluarnya menjadi bahan jadi. Ya enggak loh? Ya enggak? Itu pasti apa enggak? Pasti. Lah kalau manusia lewat metodologi yang waris, kemudian lewat sistem yang mutlak, mesti makrifat enggak itu? Makrifat. Pasti blok goblok. Tepuk tangan. Tak tarik mana? Di sini santri kalau ngomong blok-blok gitu. Nol mana gitu. Tapi juga aku pelan gitu. Tapi waktu ngomong blok-bloknya banter ya. Blok. Tak tarik mana ya. Nah, kiai ustadz gus-gus ulama delemeng tok bendino. Isuk sampai bengi nyocot tok ae. Mana ada yang berani mentang metodologi? Tak takoni. Tak keplak ndase ya. Karena mereka bukan ulama waris. Gak bakal bisa cerita. Yang bisa menerangkan alam-alam itu hanyalah pelaku yang asli. Ya enggak? Ya. Karena ini bukan lagi pengetahuan akalmu. Nah, kan cuma iso maca. Paling lulusan LC, doktor, profesor. Ya enggak? Nah, kayak doktor begitu kon turu. Mandra buka, he ulama kondang. Ya enggak lo? Ya enggak? Oh, konsep kafir rohmu, ya kan? Modelem. Sampai mambengi misalnya. Sing mambengi sing jari gak iso turu. Misalnya saya takoni, jenis apa itu? Pak Gus, jenis sama siapa? Imam. Oh, Jackie Chan. Hei, Jackie Chan, nek takoni, mandra buka Jack, iso jawab gak? Iso. Allah. Allah gak cuma cocok itu, sak wujud sing kau hadirkan. Allah itu rupanya wujud guruku ya. Mana biuka roh gurumu iku utusan zamanmu dhewe mau sekseni ya Pak. Nah, itu. Jadi inilah bedanya ulama dunia yang itu dikhawatirkan Nabi. Betul apa enggak? Ulama su di akhir zaman iso nyocot cerita agama tapi imanmu enggak sampai kerongkongan ya enggak? Dicocot. Ayo santri-santri sing soleh-soleh, alim-alim, ahli ibadah, jangan cuma nyocot. Jangan sekedar bacot. Oh no. Harus kita jaga ya kekompakan dan kemaslahatan umat ya. Loh ya. Nah, makanya sampean berterima kasih Mbak Romo Yai Solihin ya. Itu gak sembarangan orang berani mengajak sampean itu mempertaruhkan harga diri, status. Beliau di sini kan guru, gitu? Ngajari sampean ilmu dan sebagainya. Tapi di sekolah kita beliau pun murid. Seorang guru yang menempatkan dirinya menjadi murid di tarekat ini itu luar biasa, ya. Tepuk tangan untuk Romo Yai Solihin ya. Nah. Sing lulusan pondok, sing iso maca kitab dan sebagainya, belajar nih wong koboi model ngene iki ya. Topi koboi miring, ada omongannya ora enak. Nek ngomongnya ora enak dirungokno itu gak patek gak sopan ngono ya. Ya. Itu luar biasa. Pasti beliau melihat sesuatu di balik uran-uran ini, ya. Kalau ini enggak ilmiah, saya pasti sudah dijemput polisi, ya toh? Lah kenapa kok saya urip besok guyon mbek wong akeh? Karena ini ilmiah tinggi. Nah, dawuh Nabi, engko Islam iku wakeh, tapi ibarat buih di lautan. Enggak ada makna, enggak ada powernya, ya toh? Engko wong Islam seperti makanan di atas meja, ya Pak? Dikerubuti musuh-musuhnya, ya Pak? Engko mereka sholatnya wapi-api. Allahu Akbar. Wapi-api sampai api sampai kono. Wapi ya. Tapi dawuh Nabi sholat menjadi petaka baginya. Ya Pak? Ngaji nih, Masya Allah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wah, apik. Tapi Quran menjadi petaka baginya. Ono gak dalile? Hadise ono ya. Banyak orang ceramah agama tapi iman gak sampai kerongkongan. Ulama so yang menyesatkan mengakan Allah Ta'ala. Tak takoni. Wis di bojo. Aja nama mana lo ya. Jenis apa, Bang? Jenis apa? Suripto. Kevin. Bojone Pak Suripto wis tak cekel omongane ya. Wis tak pesen nih, orang nambah maneh ya, temen lo ya. Amin. Terus sesene wong akeh lho ya. Nah, biyen bojone sapa jenenge? Jenis apa? Siti Komaria. Siti Komaria ya. Antara Romeo dan Juliet ya. Iki kan beserta toh, wis rabi ya. Duluan mana beserta apa kenal? Kenal dhisik, ya toh? Nah, duluan mana kenal sampai ketemu? Ketemu dhisik ya. Mari ketemu, terus kenalan, terus PDKT, ya enggak? Baru jadian, tring-tring, terus akhirnya rabi bersama, ya enggak? Lah nek wong nek tidak beserta dengan Allah, logikanya beserta dengan apa? Setan. Ahli makrifat dakwanya pasti menerangkan metodologi. Betul? Orang perlu teori, itu teori haknya Allah Ta'ala sih ngasih pengetahuan ya. Nah kenapa sekarang orang yang ngaku makrifat cuma cerita, yalah. Tapi nek Romoye Solihin tak akoni. Menyampaikan ilmu dari kitab ahli tasawuf aman. Nerangno babakan tasawuf, makrifat, toriko, hakikat dan sebagainya itu lewat bukunya orang alim, ya Pak? Aman. Tapi nek nyeritakno gayane sok-sokan iku kok njaba-njaba oh bathuk mekrewak. Nek oleh tak sawat sandal. Cuman kan gak oleh ya. Kita harus baik sama saudara-saudara kita walaupun orang itu deleme enggak jelas ya. Nah. Kalau enggak bisa beserta Allah, beserta dengan setan dah. Nah. Nek wong iku ngaku beserta dengan Allah, kenalmu nok endi? Ketemu nok endi? Alamatnya endi? Oh gak sejelas ya apa lho? Makanya akhirnya agama cuman akon-akon. Ya saiki ku banyak orang beragama tapi enggak kenal Allah, ya enggak? Wingi ku tak delok kafir lho, sik kafir. Kok kafir kabeh ta? Tak takoni, kon kenal Gusti Allah? Gak kenal ta? Waktu tak takoni, salat kalian. Salat nyembah sapa? Gusti Allah. Kenal ta? Mau weneng cep kabeh itu. Sendelik-delik ngene aku ditakoni tak delik ngene ya enggak? Nek ditakoni jeru ah konangan itu. Jawabannya pertama beda. Saman oke salat. Salat. Nyembah sapa? Gusti Allah. Begitu takoni, kenal mbak Gusti Allah? Mulai. Nek diterusno wah gak jelas iki. Nek ngomong kenal, rupane piye sing mau sembah iku? Gak ya. Padahal mesti wujud ya. Sifat Allah wujud. Saya kenal gak Allah sing wujud? Kenal. Liane gak ngerti ya. Nah, pernah gak ketemu kalimat Nabi? Kau gak akan kenal Allah yang di akhirat sebelum kenal Allah yang di dunia. Gak akan kau sampai ketemu surga di akhirat sebelum ketemu surga di dunia. Clear semua di sini. Lewat Allah yang wujud di dunia, tapi nyambung akan Allah yang di ars ya. Iki cuma wujudnya tok. Coba gini, botol. Lek aku gak aruh botol sing nggo banyu iki, aku gak mungkin ketemu banyu iki, ya apa gak? Ketemu botol sak banyu ini, tak ombe ngene. Wong audiens sing nang Facebook, aku ngomong tapi gak disuguhi banyu, makanya aku tak buju tak ngombe dhewe, gak ditawani banyu, makanya tak ombe dhewe tak buju ya. Kurang ajar kabeh iku. Aku cerita nyocot bacot muruh lambeku tapi gak ditawani ngombe, kopi gak ono. Kurang ajar makanya jenenge guru ya, guru saya kudu menang trik ya ta. Iki contoh nih pada tak ombe tujuane ngombe ya ta. Jadi gitu ya. Nah, sebarno iki dudu apa-apa. Inilah Islam yang lewat metodologi. Lek agama Islam, Kristen, Yahudi, Majusi, Hindu, Buddha, kabeh ana rasule, ya apa Kak? Lah kira-kira
Lek sampean beragama gak lewat Rasul, iso sampe Allah Ta'ala enggak? Gak iso. Nah, makanya guru no tengah-tengah guru cahaya, Atman, Buddha, Roh Kudus, Rasulullah, Mursyid itu guru cahaya ya. Nah, itu. Jadi ojo nyalah-nyalah wong liya maneh lho ya. Wis sampean manting awake sampean dhewe ya. Guru sampean nang jero kalbune sampean, dudukno kene ya. Alam makro kosmos pun tipuan ya. Makanya ana was-was ragu khawatir takut iku cuman fata morgana, gak nyoto. Sama cuman ikuti nur sinok jero kalbune sampean sampai ketemu bermula kalbu seorang mukmin itu Baitullah loh. Tadi gak sembarangan ayate. Engko munggah maneh fa aina matuwalu fasamma wajhullah. Engko munggah maneh wa huwa ma'akum aina makuntum loh. Tadi kuwabe ana jero Quran ya. Saman kok dapuran walelek bedes-bedes munyuk garangan iku mlebu nang jero Quran kabeh ya. Sing disebut Muhammad iku sak temene awakmu dhewe. Lah sing Adam ku sapa? Ya awakmu dhewe. Karena tidak ada yang lalu, tidak ada yang akan datang. Yang ada hanyalah saat ini. Demi masa. Makanya begitu masuk ke dimensi ruang akhirat ya, yang tidak maaf ya, kita masuk akhirat yang tidak terpengaruh dimensi ruang dan waktu, maka waktu itu ada enggak? Dimensi ada enggak? Gak ono. Maka waktu tidak ada, berarti yang ada hanyalah dirimu sendiri. Nah, makanya nek ilmu akal sama ndelok menjobo. Karena akal gandengannya panca indera ya. Terlihat cium raba dan rasakan berarti gawe dirimu iso interaksi be alam jaba ya gak? Tapi memakai ilmu ini, ilmu rohani, sama iso ndelok alam dibalik dirimu sendiri. Ternyata donya iku nok walike awakmu dhewe. Demikian juga kubur barzah semua pun ada di balik dirimu sendiri. Wes gak perlu sama ndelok wong liya elek apik, gak perlu. Sama ndelok awakmu dhewe. Nek sama ndelok agama nggih kacamata apa akal dan panca indera, agama akeh, ya apa gak? Tapi sama ndelok agama rohani, kuwabe iku padha. Gurumu ya padha guru Nabi Isa, padha guru Nabi Musa, ya apa gak? Berupa apa? Alif Lam Mim. Tapi makom guru rohanimu telah melewati makom momentum sempurnanya arwah. Maka disebut arwahul muqaddasah yang kamil mukamil halis mukhlisin. Ya. Makanya dawuh Nabi ya'lu wala yu'la alai. Itu zaman Nabi Muhammad. Tapi zaman itu walaupun telah puncak sampurno, tapi durung iso ilmiah. Walaupun Nabi nerangno ilmiah, tapi Islam itu ilmiah ya. Tapi beliau belum berzeki menerangkan Islam secara ilmiah. Kenapa? Zamannya masih goblok. Zaman saiki ilmiah tinggi. Kenapa? Ilmu pengetahuan telah mencapai puncak. Maka kita bisa menerangkan agama secara eksak, ilmu pasti. Enak-enak ya. Maka dengan agama bisa terurai dengan eksak terang benderang, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin, maka agama akan moncer jaya kembali. Nah, jika agama Islam telah mencapai puncak, bisa naik enggak? Nah, puncak bisa naik enggak? Ora iso. Hanya bisa bertahan atau turun, ya Pak? Nah, Islam sekarang telah rusak ya. Di mana-mana orang beragama tapi enggak kenal Allah, ya Pak? Wujud tak enggak ngerti ya. Sing nang TV-TV lho. Sing omongane enak-enak lho. Padahal gak ada gula, gak ada kopi kok terungkana kopi enak ya. Tapi isinya racun ya. Nah, ya, jadi nek puncak guys, semoga mana bisa bertahan atau turun ya kan? Nah, Islam sekarang telah turun drastis. Karena telah kehilangan link cara menyambungkan akan Allah Ta'ala ya. Makanya Mr. Tem dan pasukan belalang tempur kabeh iki. Ya, mari dakwah metodologi ini ya. Nah, telah ditemukannya metodologi ilmiahnya agama Islam, berarti Islam ini naik lagi. Mari mencapai puncak lagi, mari terus apa? Selesai, ya.
Berarti tanda-tanda kita telah di penghujung akhir zaman. Dewi Nabi Islam biyen itu tekone dalam keadaan asing ya Pak. Asing itu lebih parah daripada sedikit ya. Sedikit sih ono angkane nek asing dianggap aneh ya Pak. Asing itu pada aneh ya. Pada karo wong rambutnya ijo pupus, aneh gak itu? Loh, rambutmu kok ijo? Gitu. Pada karo ngono. Loh, Islam kok ngono? Iya gak? Dianggap bid'ah karo Abu Lahab, Abu Jahal ya gak? Muhammad, kenapa kau tidak beragama, beribadah tidak seperti yang diajarkan nenek moyang kita dahulu? Itu kan bid'ah, ya gak? Iku Abu Lahab, Abu Jahal itu ulama besar. Ya, tokoh besar. Ya, biyen. Tapi ternyata apa? Tadi contoh elek-elek wong no zaman Nabi, ya toh? Nah, padahal ulama besar dia. Tapi aku gak ngeritik ulama saiki. Ulama saiki ku besar, tapi goblok-goblok ya. Karena mereka ulama dunia, beda sama ulama sing asli yang warasatul anbiya. Nah iki ulama su. Iku ulama donya, ngomong cuma ngetuprus tok ae. Ana Gus. Ana iku. Arane bejeneng ya. Ana Ustad. Kalau nyebut jeneng sing buas-buas iki lho. Was-was iki lho. Masya Allah, itu haram itu bid'ah. Enggak ada di zaman Rasulullah, enggak ada itu. Sing wonge buas iki lho. Ngene lho ya. Aku kan nyebut jeneng gitu. Gak oleh nyebut jeneng gitu. Nggo disilaturahim ini polisi gitu, gak oleh ya. Nah, ono Buya Ardi, gitu, Buya Ardi. Jadi bapak wong ahli donya ya. Nah, kene enggak metodologi. Bantan sak karepe cocotmu gak bakal iso. Karena ini ilmiah ya. Jadi mudah-mudahan Majelis Ulama India, nah aku ngomong India loh ya. Kita kan gak ngeritik sing Indonesia, aku ngomong India. Mudah-mudahan Majelis Ulama India itu tahu tentang metodologi ini. Betapa bahayanya orang yang ceramah dakwah mengajarkan agama tapi tidak tahu cara berserta dengan Allah. Betul enggak? Betul. Maka dia pasti setan. Ya enggak loh? Ngajeni uang tapi berserta dengan setan. Jadi apa? Setan. Betul enggak, Ki? Betul. Maka zaman ini hampir semua mayoritas beragama Islam. Tapi ditakoni, kenal Allah. Mau wanang cep takoni mana aku buyar aku. Iya enggak lho. Mau mambengnya gitu ya. Sama sholat. Kebayang. Nyembah siapa? Allah. Kenal Allah. Mulai ngene, pojokan kono mulai delik ngene. Kukur ini dah. Allah sing model piye? Mau wan kabeh. Kenapa? Nek njero salat harus aqimus shalah lidzikri. Salat itu mesti dengan eling ya, ingat ya, Pak. Nah, apa sih mau eling-eling ya tetakoni? Modelnya apa Allah? Mau eling-eling lho. Di dunia pasti ada 5 panca indera. Entah itu terlihat, dia meraba dengan dan rasakan. Aku eling entutku ya. Mergo apa? Unine mbek ambune, itu kan? Kipas angin, mau eling apa nih? Rasanya adem ya. Delok banyu, delok wujude ya, Pak. Kabeh ku ana sifat tinggi ya. Lah sampean gak tahu ketemu mbek interaksi mbek iki, kok ati eling-eling. Dapuranmu eling-eling apane? Tak takoni ya. Tak takoni. Ya bekai. Saya tak ulangi mana. Semua yang bernama di dunia ini pasti ada kaitan dengan belum, enggak harus itu. Entut juga ana wujude. Wah. Jadi semua yang bernama di dunia ini pasti ada kaitan dengan 5 panca indera ya. Entah itu tercium, terlihat, cium, meraba dengan dan rasakan. Nah, sifatnya Allah itu wujud. Berarti apa? Terlihat. Ya betul loh. Nah, bagi kita takon nih, piye wujud Allah? Mau weneng kabeh ya betul loh. Nah, saiki siji Kak. Salat eling Gusti Allah iso enggak? Iso. Rabithah. Ini wajah tuh, wajihia. Ya betul. Nah, mengingat dia yang wujud, menyamakan frekuensi dan gelombangnya, dan beserta zatnya. Ya, makanya
Begitu sampean dibayat, anggap ae utek sampean gak ono kene ya. Iki gendonya, iki engko rupane akal ya. Alat membaca kesadaran sampean ada di sini ya. Di bawah susu kiri arah ke kiri. Iku nok kono pintune kalbu ya. Tapi dibayat dhisik, ngono nok njaba melok-melok praktek ketemu gendruwo ya. Nah, kudu ono bayate dhisik. Baik-baik lah sama Mr. TM ya. Yang brilliant, bagian the time. Tidak sombong. Nah, kan tidak sombong, tapi sombong banget. Nah, jadi demikian ya. Ini baru ketemu, tapi sudah praktek ya. Praktek masuk menembus kubur. Nah, sudah terizinkan makanya jasmani sampean tadi malam tidur, tapi kesadaran sampean masih terjaga ya kan? Ya. Jadi seperti itulah gambaran naik lapis langit demi lapis langit itu nanti. Makanya jika telah ketemu relnya, jangan berhenti, jangan oleh ke belakang apalagi mundur, maju saja. Tapi kita akan ketemu satu, dibersihkan ya. Itu sakitnya minta ampun ya. Yang dibersihkan sebetulnya apa? Dosa-dosamu, hijabmu, kesalahanmu itu dibersihkan. Masih bersyukur ya. Neraka itu kau alami di dunia. Walaupun itu sebetulnya di akhirat. Tapi karena kau telah menembus akhirat saat di dunia, maka rasanya akhirat kau rasakan di dunia. Nah itu dia. Jadi ketemu Allah pun nok kene wisan, duduk nok kono ya. Nah, engkau sampai ketemu surga, nok kene duduk nok kono. Sampai dibujuki Nabi, tapi Nabi gak niat elek ngeprank sampean. Karena apa? Waktu itu wong Arab itu goblok-goblok, longor-longor dijak jihad itu gak gelem. Maka dikek gambaran surga ku isine bidadari cantik ora ono bujuk sampean ya. Mosok gambaran surga kok berupa panca indera. Ya bakal lho. Nah, jadi bidadari cantik ora ono. Homer minuman yang mabukkan ora ono. Apa? Taman-taman indah ora ono, buah-buahan ora ono, air ora ono. Yang ada adalah kau terkapsul akan gelombang mutlaknya Allah sehingga tidak mendatangkan mudarat bumi dan langit bagi yang telah beserta dengan Allah. Wes clear. Tepuk tangan. Jadi kabeh ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, maka sama diciptakan dunia itu hanya untuk ngabdi ibadah kehadirat Allah Ta'ala. Nyembah Allah. Allah enggak butuh disembah, tapi nyuruh menyembah, manusia menyembah. Karena kembalinya kepada manusianya. Jika enggak begitu, kau akan dihabisi sama sistem dunia. Entek sama itu. Makanya model kene wah susah memang ya. Guyon ya. Susah karena belum ketemu dalan ya. Saya ketemu dalan ya melayu wae ya. Pegangan kuat-kuat. Ayo saiki siran Gus Dur. Makanya ngono ya. Nek sir Gus Dur iki Nahdlatul Ulama apa piye? Bebas ya, tapi nek Nahdlatul Ulama sama waca syair Gus Dur ya. Jangan cuman ngaji syariat bloko ya. Tingkatkan tarekat, hakikat lan makrifate. Lek kowe ngaji, lek kamu nasional ya. Catat saya itu nasional ya. Ya. Kalau kamu hanya ngaji syariat bloko, sebetulnya kau masih kafir, tapi kau enggak menyadarinya. Dan bisa kamu hanya mengkafir-kafirkan orang lain. Indonesia ya. Kemudian di situ ada zikir lan suluk, jangan kau lupakannya. Itu praktek tarekat ini. Ya, suluk itu adalah amalan khusus, lil khusus ya. Zikirnya pun zikir khusus ya, makanya zikir nggak sembarangan ya. Ada alatnya yaitu nur Allah yang tertanam dalam kalbumu. Ada tata caranya dan sebagainya. Kemudian ada istilah Al-Quran Qadim Wahyu Minulnya yang tak berlafal, tak berhuruf. Berarti berupa apa? Gelombang. Mau coba nggawe ya, pakai gelombang juga. Nah, itu Quran Qadim, membaca Quran Qadim. Hanya orang-orang di sini yang tahu. Di lain tempat gak mungkin ngerti ya. Gayanya sok-sokan itu bukan. Makanya ditakoni, piye caramu mirat le, gak arah ngerti ya. Nek ngetubrus pinter-pinter itu. Ya. Sing ngaku kiai Ustaz Gus itu, ulama-ulama pinter-pinter ngomong deleming gitu. Dia belajar sekolah kan untuk itu, untuk deleming ya. Nah, kita enggak untuk ma'rifatullah ya. Awaluddin ma'rifatullah. Akhiruddin berarti agama hanya tentang makrifat, duduk syariat, duduk tarekat hakikat atau itu bukan. Hanya tentang makrifat. Nah,
Jika agama itu makrifat, kenapa nggak ada menerangkan caranya untuk makrifat? Ya betul. Guru makrifat itu sapa? Piye prosesnya? Piye jalannya? Di caranya? Ya betul. Oh, nok kene tok sing terang ya, karena gurunya waris. Al ulama warasatul anbiya ya. Makanya guys ya, ini saya terangkan di publik biar orang ukur, ini cocok saya ini ilmiah apa enggak ya? Oh, kalau saya yang memusuhi saya banyak ya. Banyak, tapi kan karena ilmiah nggak bisa dibantah ya. Jadi ada ulama yang ada ulama yang warasatul anbiya. Saya nggak pernah memusuhi yang ulama kayak Ustadz Gus yang di sini, tapi yang di sini saya keplak indasnya aja ya. Kita keplak indasnya ya. Ulama-ulama kayak Gus Ustadz yang ulama dunia yang nggak kenal Allah tapi baca cerita tentang Allah ini jelas-jelas sesat yang menyesatkan. Mesti itu. Karena jika tidak berserta dengan Allah pasti berserta dengan Setan. lah nek gak tahu cara berserta dengan Allah, kan kudu kenal dhisik ya begal. Kudu ketemu dhisik ta. Kudu ngerti alamatnya ta. Kudu tahu cara ke sana ta. Nek gak ngerti teknologi ini, metodologi ini, mana bisa ngerti makrifat, ya begal. Sing iki, nah ini yang beda. Ulama Gus Kiai Ustaz Senoke dewa bolos saya ya. Karena jalur akan ilmu yang datang waris dari junjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Yang dialami tadi malam nggak bercerita kepada anak istrinya ya. Nek ditakoni, tadi malam gimana? Oh rahasia, ngono ya. Tapi cuk enak kok, cuma disuruh tidur, gitu. Ojo diterasane ya. Ojo diterasane jari gak turu blas wong. Kon turu gak turu blas, kene piye ya ta? Ono kene teko disuguhi kopi, gedang, teh lho. Wah enak-enak ya ta? Mendoan. Mari bubuk pun ditungguin ya bukan lho. Wah enak ta? Diselimutin itu. Kok ngeroweng itu. Ya Kak Kevin. Nah ini topi lo piring mana? Makan topi gini. Bercanda ya. Wadul kamit, wadul gembuk ya. Wes kono ya. Habis ini Mr. Tem yang brilliant baik hati dan tidak sombong akan ke Bandung ya. Bandung akan ada yang banyak mau bayat. Kemudian ke Kerawang, ke Jakarta, kemudian nanti ke Tegal, ke Jepare dan sebagainya ya. Jadi ternyata zaman ini tidak ada seorang pun yang bisa dan berani mengurai agama secara ilmiah, ilmu pasti kecuali waduh, jadi nggak enak nih. Waduh, jadi nggak enak nih. Aku malu nih, aduh nggak enak. Kenapa banyak ulama kayak Ustadz Gus-Gus? Kenapa yang terus STM? Aku kan malu, ya kak. Ya, ini duduk ulama ya, duduk kiai, duduk Ustadz ya. Nek dikit kopi aja. Nek ngene iki baru Gus duduk kiai Ustadz ya. Tapi nek ngene, Mister ya. Boleh Mister, boleh Master ya. No, Metallica. Mister Master. Oke guys ya. Oh ini sampai di ujung-ujung sana teko ndi? Kebumen, teko Australia, teko wah dari mana-mana ya. Salam kebangkitan tasawuf ilmiah ya. Salam kepada saudara Nahdien. Tepuk tangan. Salam agama ilmiah ya. Salam taklim ma'rifat. Tapi gue sama juga kaget nanti lo ceramah saya di YouTube, di video bahasanya kok sopan ya. Asli yang ini guyon ya, lucu ya. Ora keramat, ora alim, ora pinter, ora apa blas. Makanya wingi aku apa ngeleset kene ku wakil salaman ngene bilang padha goblok ta. Ahli sufi sing asli ku sembunyi di tempat terang. Tepuk tangan. Gak perlu diregoni cocote sing alim-aliman, gak perlu, gitu. Gak perlu kelambian ngene, gak perlu sing apa jubah apa gak perlu, biasa-biasa wae ya. Karena agama iku nek jero kalbumu, duduk apa? Gemebiare klambimu ya. Tapi nek kon ngomong metodologi ma'rifat, rene ya. Kamu telah ketemu orang yang tepat ya. Nanti kan kobe-kobe ngene. Gitu. Nah, itu angkat topi bahasanya kan. Nah. Ya. Jadi saat ini
yang bisa mengilmiahkan agama terang benderang, eksak ilmu pasti hanya Mr. Tem, ya. Karena gurunya maha mutlak dan karena pelaku empiris, jadi bisa menerangkan detail. Jadi makanya bisa kami rumuskan berupa metodologi, ya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kejawen boloku, Hindu boloku, Buddha boloku, Kuwabe boloku, Muhammadiyah boloku, NU boloku. Aku ra duwe musa. Ya. Demikian mudah-mudahan manfaat. Salam makrifat ya. Salam taklim makrifat. Salam mualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah,